Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa ba'du. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih istiqamah di pagi ini untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita kepada Allah, salat subuh dan kemudian kajian subuh Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan semua permohonan kita. Allah menganugerahkan kemuliaan dan rizki yang halal serta dimudahkan segala urusan kita semua. Bapak dan Ibu, pagi ini saya akan menjawab ada request. Rupanya requestnya itu dari malam minggu mungkin atau hari minggu, saya sudah tidak tahu, itu lupa. Tapi di sini catatannya hari minggu, baru dibaca semalam. Jadi baru terbaca semalam. Ada permohonan, pertanyaan. Tidak ada namanya, tapi ada pertanyaan buat saya untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Nama ini saya lacak, akhirnya saya temukan. Karena saya punya program namanya Get Kontak. Jadi walaupun tidak ada namanya, saya bisa menemukan nama penelepon. Ya, ini mohon maaf kalau ada namanya Pak Mustaqim. Nah, ada nggak Pak Mustaqim? Pak Mustaqim ya. Jadi sayang orangnya nggak ada nih. Ya, jadi pertanyaannya begini. Menarik nih, nanti kajian kita mungkin besok kita lanjut terkait dengan pembahasan Al-Quran. Mengapa huruf fa tidak terdapat dalam surat Al-Fatihah? Jadi saya dapat WA. Mengapa huruf fa tidak terdapat dalam surat Al-Fatihah? Apakah ada arti atau makna tersirat di dalam huruf fa? Ini satu. Kita nggak temukan itu huruf fa dalam surat Fatihah ya. Kita jawab nanti. Kemudian yang kedua, apakah Nabi Muhammad bersolawat atas dirinya sendiri? Pernah dengar nggak itu? Ya. Kalau iya, bagaimana kalimatnya? Ngucapinnya kayak apa Nabi kalau bersolawat terhadap diri sendiri? Bapak dan Ibu, ini pertanyaan bagus ya buat kita. Pertama saya ingin jelaskan dulu, ada Quran itu semuanya tauqifi. Ya, tauqifi itu artinya instruksi Allah yang langsung diajarkan oleh Nabi kepada kita. Jadi nggak bisa dibantah, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Itu tauqifi namanya. Memang Rasul mengajarkannya seperti itu. Gitu. Lalu mengapa tidak ada huruf fa? Bukan hanya huruf fa saja yang tidak ada di dalam surat Fatihah. Ada beberapa huruf yang tidak dicantumkan di dalam surat Fatihah dari sebanyak huruf hijaiyah. Dari abata sajaha khodadha roza sasha sodo todo alo faqo kalamana wa ha ya. Itu ada beberapa huruf, bukan hanya fa. Sa, huruf sa nggak ada. Baca aja dari awal bismillah terus sampai waladhdallin itu sa nggak ada. Jadi bukan huruf fa. Jim nggak ada. Ada nggak huruf jim? Nggak ada. Huruf kho ada nggak? Nggak ada huruf kho. Lalu huruf zai nggak ketemu juga huruf zai. Huruf sya nggak ada. Ada sa, ada sya. Kalau sa ada bismillah sin. Kita nyebutnya sin kecil. Orang Arab nggak ngerti tuh nama sin kecil, nggak ada. Orang Arab menyebut sin ya sama, ukurannya sama begitu. Nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Namanya kalau mereka menyebutnya as-sin bidunin nuqat was-sin bin nuqat gitu.
sin tanpa titik dan sin bertitik, begitu nyebutnya begitu. Jadi orang Indonesia yang bilang istilah-istilah gitu tuh ngarang-ngarang aja itu. Sin kecil sa, sin besar sya gitu. Suaranya mungkin ya. Padahal apa sih bedanya ya? Sya dan sa. Jadi kalau sya gitu dimonyongin itu besar begitu. Padahal sama saja itu. Ya, jadi istilah saja. Tapi memang itu salah satu metode penyampaian untuk membedakan antara sin dan sya dalam di Indonesia ya, di Indonesia. Di negara lain saya nggak ketemu, nggak tahu di Malaysia itu ada nggak itu sin kecil sin besar ya, nggak tahu ya. Tapi orang Arab menyebutnya sin bin nuqat wasin bi ghairi nuqat ya. Jadi sin bertitik dan sin tanpa titik. Huruf dha nggak ada, yang ada dha. Huruf fa, jadi ada beberapa huruf, ada 7 huruf yang tidak ada di dalam surat Fatihah. Apakah ada rahasia? Tidak ada. Huruf itu kalau satuan tidak bermakna. Dia akan menjadi bermakna kalau dia berbentuk kata. Misalkan fa nih, kalau disambung dengan apa? Fa'ala misalkan. Fa'ala bekerja. Kalau disambung dengan kata lain menjadi satu kata baru berbentuk. Kalau fa saja tidak berbentuk, namanya huruf ya. Jadi huruf itu tidak akan muncul menjadi sebuah makna kalau tidak dalam bentuk kata. Dan kata akan membentuk sebuah rangkaian yang indah ketika menjadi sebuah kalimat, gitu loh. Zalika itu satu kata, al-kitabu satu kata, la satu kata, roiba satu kata. Ketika diungkap zalikal kitabu la roiba fihi, itu sebentuk serangkai kalimat. Itu pertanyaan pertama. Bahkan bukan hanya dalam surat Fatihah aja, banyak satu surat itu tidak terdapat huruf-huruf lainnya. Misalkan inna a'tainakal kautsar, coba aja ada huruf-huruf yang lain masuk semua enggak? Selama huruf hijaiyah itu tidak juga. Jadi tidak ada makna tersembunyi ya, tidak ada makna tersembunyi, rahasia tertentu fa bersembunyi gitu. Apa sih kenapa Allah tidak mencantumkan huruf fa di dalam surat Fatihah? Ya memang itu wahyu Allah begitu kepada Nabi Muhammad. Itulah tauqifi juga. Maka ketika tauqifi karena itu instruksinya seperti itu dari Allahnya begitu lalu disampaikan kepada kita, maka muncullah konsep yang disebut dengan ta'abbudi. Ta'abbudi itu apa? Ya sudah, percayai aja sebagai ibadah, nggak bisa dilogikakan. Maka dalam Islam itu ada disebut dengan konsep ta'abbudi dan ta'akkuli. Ta'abbudi itu konsepnya sudah begitu dari Allah, nggak bisa digugat. Kenapa sih sholat 4 rakaat zuhur misalkan? Ya udah begitu, memang begitu, nggak bisa dilogikakan gitu. Nanti ada ta'akkuli yang bisa dilogikakan gitu. Ya. Ada ajaran-ajaran Islam yang bisa dilogikakan, ada ajaran Islam yang tidak bisa dilogikakan gitu. Itu harus dilihat oleh kita. Kan kayak begini, kok yang salah pantat ketika wudhu kan yang batal kentut ya, maaf ini misalkan ya buang gas ya gitu. Yang diusap muka misalkan gitu. Atau yang lainnya begitu kan. Itu kan namanya ta'abbudi, memang instruksinya begitu. Kalau batal misalkan, kenapa yang harus dibasuh yang lain-lain gitu? Kenapa yang bersalah tidak dibasuh? Gitu kan. Ada yang itu persoalan-persoalan yang ta'abbudi namanya. Yang kedua, bagaimana sih sholawat Nabi? Apakah Nabi membaca sholawat di dalam sholat?
ulama. Saya membaca beberapa referensi, ada 7 kitab yang saya baca. Salah satunya dimuat di dalam Hasyiah Al-Bajuri misalkan, atau ada, saya catat di sini, Fatwa Asy-Syubkah Al-Islamiyah, fatwa-fatwa ya. Ini beberapa ulama yang menyampaikan, diantaranya At-Tahawi misalkan, kemudian As-Suyuti, ya, ulama-ulama yang berkelas lah, ya, ulama-ulama yang memang memiliki kapasitas yang diakui oleh dunia Islam. Pertama, wala yajibu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalli 'ala nafsihi bina'an 'ala an ya ayyuhalladzina amanu. Ini kan pertanyaan itu muncul dan dikupas oleh para ulama itu salawat dalam salat ketika bertasyahud. Kan ada itu, asyhadu an la ilaha illallah, kan ya, dari mulai tahiyat ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini ada 2, wa asyhadu anna muhammadan, kan nama dirinya nih. Bagaimana Nabi mengucapkan itu? Ya. Ada beberapa pandangan ulama. Pertama, dalam syahadat ada ulama yang mengatakan Nabi tidak berkewajiban membaca syahadat. Itu pendapat satu. Dan tidak berkewajiban membaca salawat pada dirinya. Satu. Ada ulama, ini pendapat At-Tahawi, wala yajibu 'alan nabi an yusalli 'ala nafsihi. Jadi tidak wajib bagi Nabi untuk membacakan salawat pada dirinya, gitu. Binaan 'ala an ya ayyuhalladzina amanu. Landasannya karena ada teks Al-Qur'an yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, katanya, wahai orang-orang yang beriman. Itu untuk umatnya. La yatanawalur rasul, ini tidak masuk rasul. Nah, berbeda bikhilafi ya ayuhan nas, beda kalau anjurannya ya ayuhan nas, wahai manusia. Nah, itu berarti Nabi sudah masuk tuh di situ. Gitu. Tapi ini dibantah. Kalau itu kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, maka Nabi termasuk orang yang beriman, gitu. Sehingga Ibnu Abi Hatim dari Az-Zuhri mengatakan, idza qala Allahu ya ayyuhalladzina amanu if'alu fannabiyyu minhum. Kalau Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, kerjakan itu, maka Nabi termasuk di dalamnya orang yang beriman. Nah, itu jadi kesimpulannya, Nabi membaca syahadat. Nah, bagaimana membaca syahadat dan membaca salawat? Membaca syahadat, ada ulama yang mengatakan seperti kita membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Nabi menyebut dirinya dengan nama Muhammad. Ada juga yang berpendapat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anni rasulullah, gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan salawatnya? Dengan salawatnya sebagaimana diajarkan oleh Allah. Karena perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini menurut sahabat, Nabi adalah orang yang paling cepat merespon perintah Allah. Maka dikatakan ketika Nabi sebagai
hamba Allah yang paling cepat merespon instruksi Allah dengan redaksi itu, maka Nabi membacanya seperti apa yang kita baca, gitu, dalam sholat ataupun di luar sholat. Bahkan ada Ar-Rafi'i misalkan mengatakan bahwa Nabi itu mengucapkan salawat itu bukan hanya dalam sholat, tapi di luar sholat, di khutbah-khutbah Jumat itu juga membaca salawat. Ini dikemukakan misalkan wa asyhadu anni Rasulullah itu dinyatakan oleh Imam Ar-Rafi'i. Kalau Imam Az-Zarkashi mengatakan ini manqul, artinya dinukil dari pernyataan Nabi bahwa Nabi itu bersyahadat seperti syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Demikian juga dengan Syekh Al-Imam Al-Albani, ini kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ala nafsi fi at-tashahhudil awwal wa ghairihi wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syekh Al-Albani di dalam hadis-hadisnya mengatakan bahwa Nabi itu membaca salawat dalam tasyahud awal. Itu bacanya wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam tahiyat wajib dibaca bagi kita, tapi bagi Nabi menurut ulama tidak wajib membacanya. Nabi tidak wajib membacanya, tapi Nabi membaca. Sebagai apa? Sebagai pelajaran kepada kita. Sebagai pelajaran kepada kita bahwa kalau Nabi tidak mengajarkan itu, maka tidak sampai kepada kita bacaan syahadat dalam sholat itu. Kalau enggak Nabi kasih contoh. Maka Nabi memberikan contohnya dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini harus diingat-ingat oleh kita, jangan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Anna itu huruf nasab, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Muhammadan itu harus dibaca Muhammadan kalau ada anna. Rasulu itu harus dibaca lu-nya, lamnya. Karena itu namanya khobar anna. Jadi jangan dibaca la, jangan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu salah. Rasulullah. Kalau enggak ada anaknya baru boleh. Ya. Muhammadun Rasulullah baru begitu. Muhammadur Rasulullah. Kalau ada anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Jadi beda. Kalau Muhammadun Rasulullah itu Muhammadnya sebagai dalam ilmu nahwu sebagai mubtada, Rasulnya sebagai khobar, Rasulnya mudhof dan mudhof ilaih. Rasulullah itu orang santri ya. Ini belajar gini lama ini, masya Allah ya. Ntar pusing malah belajar gini nanti ilmu nahwu ini. Ya, harus baca. Maka huruf gundul itu harus tahu kita sebenarnya. Kita namanya baca kitab kuning ya. Kitab kuning bukan berarti kitabnya kuning itu. Memang kitabnya kuning sih yang banyak gitu. Kitab-kitab. Tapi kalau kita nggak punya alatnya itu susah baca huruf botak. Ya. Huruf gondrong aja susah baca gitu. Ya. Jadi jawabannya itu saya ingin sampaikan pagi ini ya, mudah-mudahan ini nanti videonya bisa dibaca oleh yang bersangkutan. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi pertama Fatihah itu kalaupun bukan hanya huruf fa saja yang tidak muncul dalam Fatihah ya, tapi ada 7 huruf yang tidak muncul di situ. Tidak ada rahasia apa-apa. Yang kedua, bacaan salawat Nabi ada 2 versi. Kata ulama ada yang mengatakan ya dalam syahadat ya, dalam syahadat dan salawat. Dalam syahadat ada yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ada yang mengatakan pula wa asyhadu anni Rasulullah. Anni Rasul, aku Rasulullah begitu.
Dalam salawatnya sama, menurut ulama mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi ada juga yang mengatakan Allahumma salli alayya, Allahumma salli alayya, kepadaku, atas diriku. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saja sekedar pengetahuan buat kita, pertanyaan yang baik buat kita untuk difahami. Jangan sampai ya jamaah Al-Hijri tanya, katanya bagaimana sih Nabi membaca salawat terhadap dirinya gitu ya. Nah itu yang tadi baca, ya. Supaya tahu saja buat kita. Baik, mari kita bersalawat pagi ini. Semoga Allah menganugerahkan keberkahan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mari kita tutup hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.